acara kami merupakan hiburan untuk para undangan hadirin sekalian, yaitu sebuah teater sang santri akan diperankan langsung oleh siswa Madrasah Nurul Mahfud. Kepada semua santri yang membawakan sebuah kreasi teater sang santri, dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Saksikanlah pementasan teater berjudul Sang Santri, sebuah kisah yang menggambarkan keberanian, kesetiaan, serta pengorbanan santri dalam membela kiai, agama, dan RKRI. Pemeran pertama, Dewi Gonitatun sebagai narator. Bahul berperan sebagai Harun. Al-Qadir sebagai ibu dari Harun. Irfan sebagai Kiai Hasim Asy'ari. Jalal sebagai santri bernama Badrun. Barok sebagai santri yang bernama Joko. Faisal sebagai santri yang bernama Gus Wahid. Abdi sebagai seorang santri yang bernama Yahya. Fathul sebagai utusan Bung Karno. Hamid, Akmal, Saleh berperan sebagai orang petani. Dafa Alvin, Yerahman Acil berperan sebagai tentara Belanda, Jepang. Diki, Rubai, Haris, dan Firman sebagai tentara Belanda. Di sebuah desa terpencil di sudut Kabupaten Magelang, hiduplah ibu dan anak. Harun namanya. Dia pemuda rendah hati dan berbakti pada ibunya. Iya, Bu. Nak, sudah lama kamu menemani dan berbakti kepada ibu. Itu memang kewajiban Harun, Bu. Tak inginkah kau mewujudkan cita-cita bapakmu? Yang mana, Bu? Itu, bapakmu bercita-cita agar anaknya menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Tapi aku tak ingin meninggalkan ibu sendirian. Baktimu sudah cukup, nak. Ibu dan bapakmu ingin ketika kami sudah tiada nanti, mendapat aliran pahala dari amal dan doamu. Baiklah, kalau ibu sudah ridho, aku pun berpamitan untuk yang terakhir kalinya. Doakan aku, Bu, sebagaimana ibu mendoakan almarhum bapak. Doa restuku bersamamu, nak. Marilah para santri, niatkan dalam hati.
Berangkat Berangkatlah Harun mencari ilmu ke timur Pulau Jawa, tepatnya di Dusun Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang dikenal dengan sebutan Tebu Ireng, asuhan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah ini kediaman Kiai Hasyim Asy'ari? Benar. Kamu dari mana? Dan ada keperluan apa? Saya Harun Kiai, saya asal Magelang. Kedatangan saya kemari ingin menimba ilmu pada Kiai. Baik, jikalau begitu, selesai sholat duhur, bergabunglah bersama teman-temanmu mengaji kitab sorof. Yahya, enggih Kiai, ini ada Harun, asal Magelang. Antarkan dia ke kamar agar beristirahat. Tibalah waktu perebutan kekuasaan antara Kekaisaran Jepang atas kependudukan pasukan kerajaan Belanda pada tahun 1942. Awalnya, masyarakat Nusantara mendukung tentara Kekaisaran Jepang agar melenyapkan penjajahan pemerintah kerajaan Belanda. Namun, kenyataannya Jepang tak ubahnya Belanda, bahkan lebih kejam. Hingga timbullah laskar-laskar dan faksi-faksi perlawanan terhadap tentara Jepang yang membuat para jenderal Jepang memerintahkan penangkapan terhadap para pemimpin laskar-laskar dan faksi-faksi perlawanan, termasuk juga para kiai. Selamat siang. Kami tentara Nippon diperintahkan untuk membawa Hasyim Asy'ari ke Surabaya. Atas dasar apa Tuan hendak membawa saya ke Surabaya? Nanti kami jelaskan ketika sampai di Surabaya. Jangan tangkap Kiai. Langkahi dulu mayat kami. Kami rela mati demi Kiai. Tunggu, saya mau ikut Kiai. Tidak usah Harun, kau tetaplah di sini. Maaf Kiai, saya hanya ingin memastikan Kiai baik-baik saja. Harun,
raja di Surabaya, Kiai Hashim dan Harun dipaksa agar mendukung tentara Jepang dan melakukan shigere, yaitu Hasim, tidak rasakan ini. Aduh, astagfirullah. Allahu Akbar. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Kita membungkukkan badan dalam sholat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi Ta'ala, bukan karena kita dipaksa oleh manusia untuk menyembah apa-apa yang mereka sembah. Lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Sebulan berselang, rombongan santri Kiai Hashim berangkat menuju Surabaya, menuntut agar Kiai Hashim dan Harun dibebaskan. Bebaskan Kiai Hashim. Betul, kami tidak akan pergi sebelum Kiai Hashim dan Harun dibebaskan. Lapor Jenderal, murid-murid Hashim Asy'ari menghalangi gerbang depan. Apa tuntutan mereka? Mereka ingin Hashim dan muridnya Harun dibebaskan, dan mereka tak akan pergi sebelum tujuan mereka tercapai. Besok pagi, pindahkan Hashim ke Batavia. Siap, Jenderal. Pada dini hari, Kiai Hashim dipindahkan melalui pintu belakang menggunakan truk militer Jepang. Sedangkan Harun dibebaskan. Bapak mana Harun? Kiai dipindahkan ke Batavia melalui pintu belakang. Gus? Astagfirullah. Setelah matahari terbit, kamu ikut saya ke Blitar menemui Bung Karno. Nggih, Gus. Bung Karno mengirim utusan kepada Kiai Hashim. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Oktober 1945, setelah melewati musyawarah panjang bersama para ulama, Kiai Hashim mencetuskan resolusi jihad.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Semua orang bergembira, termasuk para santri Tebu Ireng. Kekalahan Jepang terhadap sekutu yang banyak orang kira akhir penderitaan bangsa ini ternyata adalah awal kembalinya penderitaan lama. Pasukan sekutu yang diboncengi tentara Belanda yang kembali ingin menjajah bangsa Indonesia. Serahkan hasil bumi kepada kita orang. Jangan, Tuan. Ini hasil untuk saya makan anak dan istri. Innalillah, aku harus melaporkannya pada Kiai. Kiai. Oh, kamu Badrun. Ada apa? Anu Kiai, para kompeni melapas hasil pertanian para petani. Bahkan tak segan membunuh mereka, Kiai. Astagfirullah. Bung Karno mengirim utusan kepada Kiai Hashim. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Oktober 1945, setelah melewati musyawarah panjang bersama para ulama, Kiai Hashim mencetuskan resolusi jihad. Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air. Apa hukumnya, Kiai? Kemarin kita kedatangan utusan Bung Karno yang menanyakan apa hukumnya membela tanah air. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafah as-safar. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh. Kita akan berjuang. Ya, merdeka atau mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
peperangan pecah. Di tengah berkecamuknya perang, Harun berhasil membunuh Jenderal Malibi. Belanda pun marah dan memberi ultimatum agar rakyat Jawa Timur, terutama Surabaya, harus meletakkan senjata dan menyerah. Akan tetapi, rakyat Surabaya dan para santri segan untuk kembali dijajah. Maka, tanggal 10 November 1945, Belanda membordir Surabaya. Sorry, sir. It's a bloody mess. All positions are surrounded. Tanpa berpamitan kamu menghilang bagaikan di telan samudra. Ku ingat-ingat Harun meninggal dengan cara kasatria, melindungi kawan-kawannya dari lemparan granat. meski sejuta senjaan, ku menangis merindukan bayanganmu. Namun hidupku harus terus berjalan dengan hati rela. Cek. Akulah santri, ku kuatkan tekad, ku bersihkan niat agar selamat dunia akhirat. Ku buka kitabku, ku ayunkan penaku, ku dengarkan ustadku, ku lantunkan kalam ilahi, ku renungi syarat dan arti, ku genggam erat sepenuh hati. Di tengah malam yang sunyi, ku terbangun sendiri untuk melakukan sembahyang kepada Allah Rabbi agar mendapat ridho kelak nanti. Ketika goresan pinta memenuhi kertas putih dengan segenap tekad yang menjalar bersih, semangat menuntut ilmu diraih dengan gigih. Walau keringat bercucuran tak kenal letih, bagai bulan yang menyinari bumi, menyalurkan kehangatan di malam yang sunyi. Seorang insan dengan dipekerti, mengarah
Hadirin undangan yang berbahagia, demikian tadi sebuah teater Islami yang telah diperagakan oleh Santriwan Madrasah Nurul Mahfud